Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atensinya. Sudah ada 9 orang yang stay tune. Dan materi momong anak adalah andalan saya. Ya, jadi andalan saya itu bukan marketing plan, bukan home sharing, bukan success story, bukan pentingnya daftar nama ataupun impian, bukan. Tapi materi andalan saya yang top hitnya itu adalah momong anak, yang kedua Pak Sutri. Aneh kan? Aneh sekali. Anda kebayang, nanti paling materinya jelek banget. Kenapa? Momong anak. Paling nanti materinya jelek banget. Kenapa? Pak Sutri timingnya nggak tepat lagi. Masa semua materinya jam 9:17, 9:13, jam 9:11. Betul ya? Nah, saya dari dulu memang terbiasa untuk membuat sesuatu itu menjadi berbeda. Rata-rata orang mengadakan acara itu kan jam 7.30, jam 9.00. Kalau saya tidak. Saya selalu membuat sesuatu yang sangat berbeda. Demikian juga dengan materi saya tentang momong anak. Ya. Orang mengatakan, aneh banget ini, Mbok. Tolong marketing plan kek, atau follow up kek, atau cara jualan yang asik kek. Tapi kenapa malah momong anak? Dan materi momong anak ini ketika saya posting di Facebook, ya, di Facebook ini menjadi top sales saya. Menjadi top sales saya. Kenapa saya seorang pria bisa menjual produk Crystal Egg dan sehari rata-rata laku 1 dus sampai 2 dus. Ketika pertama kali NASA itu, di seputar NASA itu menjual secara online, secara di Facebook, itu bestsellernya alhamdulillahnya saya. Dan materi yang paling manjur ya untuk jualan itu justru malah ketika saya ngomong anak. Ya, aneh kan? Jadi saya posting foto anak saya dan saya gendong dia, saya nyebokin dia, saya nyuci popok dia, saya nyuapi anak saya. Kemudian di foto dan kemudian diupload. Kira-kira wanita mana, ibu mana yang tidak kepingin punya pasangan seperti saya? Gila coy. Nyuapin anaknya coy. Karena nyuapin anak itu kan pekerjaan paling nyebelin kan untuk bapak-bapak, betul kan? Nyuci popoknya anak coy. Itu kan nyebelin kan untuk ukuran bapak-bapak normal itu ya. Tapi alhamdulillahnya saya ini bapak-bapak yang abnormal. Bapak-bapak yang tidak normal. Nah, ketika saya posting saya sedang nyuci, saya gendong anak, terus saya jemur pakaian anak saya. Itu semua ibu-ibu itu kemudian inbox. Mereka japri saya. Pak, kok bisa begini? Terus gini Pak, saya kepengin suami saya juga seperti Anda. Gimana caranya? Oh, gampang sekali Bu. Ibu pakai Crystal Egg aja. Apa hubungannya? Ibu pakai Crystal Egg saja. Nanti suami ibu akan bisa seperti saya. Beneran ini? Iya Ibu. Beli Crystal Egg kemudian dipakai. Harganya berapa? 300.000. Ingat, seorang wanita itu selalu keberatan harga. Hanya satu yang membuat mereka tidak pernah keberatan harga. Kalau menyangkut suaminya dan anaknya. Betul Pak, betul. Berapa biaya cemburu? Ayo. Berapa biaya cemburu coy? Berapa biaya ibu ketika menghadapi anaknya rewel? Coba. Tinggi sekali kan? Anak rewel itu bagi seorang ibu ini, wah ini investasi luar biasa.
kosnya tinggi sekali sampai dia lupa makan, lupa macam-macam. Jadi kalau saya posting, sebentar ya sebentar ya ibu-ibu, saya nyelesaikan cucian popok anak saya dulu. Untuk orderan krisalik silahkan WA saja. Silahkan inbox di sini, tuliskan ya. Keren pok keren. Gambarnya nyuci baju, postingannya. Maaf ya ibu-ibu, belum bisa saya jawab satu persatu. Yang mau beli krisalik silahkan ya. Yang kepen suaminya seperti saya, silahkan pesan krisalik ke nomor ini. Ayo itu Bu Dwi Mariato ini. Bu Dwi Mariato Fitria, berapa biaya cemburu? Ayo. Nggak terhitung kan? Tidak ternilai kan? Tidak ternilai. Biaya cemburu itu kosnya gede sekali. Nyatanya Anda stres kok. Betul ya? Nah, maaf Bapak Ibu, ibu-ibu saya sedang nyuapi anak saya. Untuk melangsingkan tubuh, silahkan ordernya ke nomor ini. Nanti setelah selesai saya nyuapin anak, saya layani deh. Tapi maaf ya Bu, nggak usah ditawar. Kalau ditawar nanti aku nyuapin anak saya lagi loh. Keren kok keren. Makanya penjualan krisalik saya boom di tahun 2010 itu boom sekali. Boom sekali, kemudian penjualan paket langsing saya luar biasa sekali. Kenapa? Semua ibu-ibu tertarik. Ini aneh sekali. Seorang bapak-bapak pakai pakaian necis, jemuri pakaian. Seorang bapak-bapak jam 9 pagi gendong anak. Jam 10 pagi sampai jam 2 siang seorang bapak-bapak masih nyuapi anaknya. Bahkan bermain dengan anaknya. Kira-kira ibu-ibu teman saya di Facebook itu kepengen nggak? Pasti kepengen. Nggak mungkin nggak, pasti kepengen. Betul ya? Aneh apa dahsyat. Maka lihat aja. Klik saja ngomong anak itu ya. Ketik aja ngomong anak, nanti cari di Facebook itu muncul wajah saya semua itu. Muncul wajah saya. Atau ketik ngumbayi gitu, itu muncul wajah saya kok. Dan itu strategi saya bagaimana saya meraih perhatian dari teman-teman Facebook saya. Karena mereka itu mau beli pada orang yang unik dan lucu ya. Unik, lucu, aneh. Dan pembandingnya jelas, yaitu pasangan mereka sendiri. Keren ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya kepingin share kepada Anda tentang teknik bagaimana saya menjadi seorang bapak, seorang ayah yang betul-betul bisa klop dengan anak-anak saya. Saya ini seorang ayah yang tidak pernah menyuruh anak, enggak pernah. Saya tidak pernah menyuruh anak saya. Istri saya juga tidak pernah menyuruh anak-anaknya, enggak pernah. Tapi kenapa anak saya rankingnya tinggi-tinggi? Kenapa anak saya itu penurut sekali? Kenapa anak-anak saya itu PD-nya luar biasa? Kenapa anak-anak saya ini disuruh tampil dimanapun bisa? Anak-anak saya ini ketemu downline itu mereka langsung bisa menyambut. Ketika downline datang ke rumah saya, bagi anda semuanya yang pernah main ya, pernah mampir ke rumah saya dan nginep di tempat saya, silahkan ceritakan. Pernahkah Anda melihat anak saya keberatan ketika Anda tidur di rumah saya? Enggak ada. Pernahkah anak saya itu cemberut ketika rumahnya penuh dengan donen-donen yang nginep di tempat saya sampai 3, 4, 5 hari? Enggak pernah. Bahkan mereka yang menyiapkan, ya, anak-anak saya itu menyiapkan. Ayah, nanti yang datang berapa orang? Sekitar 7 orang. Oh, berarti kasurnya yang ini, ditata di sini. Nanti yang itu digeser ke sini. Bawa anak kecil enggak ya? Bawa. Oh, nanti adiknya bermainnya di sini sama Rosni, nanti mainannya Rosni ditaruh di sini. Sehingga begitu donen saya datang, anak saya langsung bisa menyambut tamunya, tamu bapaknya, tamu orang tuanya.
bisa nyambut, kemudian bisa menempatkan diri tanpa saya suruh. Anak saya sholat duha, iya. Sholat tahajud, iya. Puasa, iya. Pernahkah saya menyuruh? Tidak. Saya tidak pernah menyuruh mereka. Keren wah keren. Dan saya nggak pernah membentak mereka. Saya nggak pernah membentak mereka, saya tidak pernah mengasari mereka. Karena mereka, anak-anak saya adalah teman saya. Jadi Bapak Ibu, kita adalah produk dari masa lalu kita ya. Kita ini produk dari masa lalu kita. Anda posisi sekarang ini adalah produk dari pendidikan Anda masa lalu. Dan perlu Anda ketahui, tidak ada satupun anak yang ingat apa yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Bukan diberikan, dibelikan. Tidak ada satupun anak itu ingat apapun yang pernah dibelikan oleh orang tuanya. Nggak akan pernah ingat. Tetapi anak selalu ingat apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika seorang orang tua berangkat kerja, ayah pergi dulu ya, dadah, muah, bye-bye. Sang ayah pergi. Atau ibunya yang pamit, nak, sehat-sehat terus ya. Jadi anak yang solehah ya. Jadilah anak yang soleh ya nak. Ibu mau berangkat kerja dulu, bye-bye, muah, assalamualaikum. Nah, kira-kira anak tadi akan menangkapnya sebagai apa? Sebagai contoh bahwa besok kalau aku nanti gede, aku juga akan meninggalkan rumah. Karena setiap hari saya melihat orang tuaku kalau cari uang harus pergi dari rumah. Pergi dari rumah, pulang sore hari. Apa yang terjadi? Ketika sore hari orang tuanya pulang ke rumah. Kira-kira orang tua itu capek enggak sih ketika kerja itu? Capek sekali. Stres enggak sih orang kerja itu selama 8 jam? Setahu saya daya tahan manusia itu hanya 4 jam. Makanya sopir harus tidur, harus istirahat ketika 4 jam perjalanan. Pemain bola saja yang latihannya spektakuler itu hanya tahan berapa? Hanya tahan 200 menit. 45 menit kali 2 kali perpanjangan waktu 30 menit. Daya tahan pemain bola saja itu tidak lebih dari 3 jam. Dan orang kerja itu capek. Ketemu orang yang sama itu capek. Stres. Ketemu orang yang itu saja itu capek. Stres. Apalagi harus menghadapi orang yang sama di tempat kerja selama 4 jam. Ini depresi lagi, sudah nggak stres tapi depresi. Break, sholat duhur, kemudian makan siang, kerja lagi. Jam 1 sampai jam 4. Capek lagi. Begitu capek, pulang ke rumah. Lihat, Anda ketemu dengan anak Anda. Seorang ayah pulang ke rumah, ketemu langsung anaknya. Kondisi capek dan stres, kira-kira ketemu anak itu seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Ya seneng pak, ya seneng hatinya, tapi ekspresinya itu marah. Kenapa? Karena depresi. Di tempat kerja sudah depresi, begitu pulang ke rumah lihat anak kok belum mandi. Coba, marah enggak? Ayah sudah capek-capek kerja cari uang untuk kamu. Malah jam segini belum mandi. Kira-kira anak nangkepnya gimana? Oh, berarti anak itu boleh dimaki-maki ya? Yang ditangkap oleh anak adalah, oh, berarti anak itu fungsinya untuk dimaki-maki ya?
Kemudian seorang suami akan ngomong ke istrinya, kamu gimana sih ngurus anak? Masa ngasih memandikan aja nggak becos. Suami marah-marah pada istrinya. Yang ditangkap anak gimana? Oh, berarti boleh ya marahin ibu ya? Ngasari ibu itu ternyata boleh. Nyatanya bapakku marahi ayah, mamaku kok. Nyatanya ayah memarahi ibuku kok. Berarti besok saya boleh memarahi ibu. Nah, maaf nih gangguan apa? Gangguan sinyal. Sehingga anak juga lihat, oh kalau begitu, kalau sedang marah ke rumah saja, kalau sedang ketawa ketiwi keluar saja. Ingat ya, namanya anak itu hanya ingat apa yang dia lihat, tidak ingat apapun yang dibelikan oleh orang tuanya, nggak pernah ingat. Ingat-ingat aja deh, apakah Anda pernah dibelikan mainan apa? Saya yakin Anda semuanya lupa. Betul kan? Makanya anak punya dendam. Besok kalau aku sudah bisa cari uang sendiri, rasakan loh. Ibu tak marah-marahi, bapak tak marah-marahi. Aku hanya ketawa ketiwi ketika keluar. Karena sudah ahli kok, kan gitu. Sudah dilatih sejak kecil, dibentak-bentak, dimarahi. Kemudian anak juga begini, juga apa? Balas ke orang tuanya. Nak, sehat-sehat terus ya nak. Anak juga heran. Ibu ini aneh ya, wong aku tuh sehat kok disuruh sehat. Ibu ini aneh. Aku ini sehat kok dikatakan sehat-sehat terus ya nak. Maka ketika kita ngomongkan sehat-sehat terus ya nak, maka anak itu langsung kliknya gimana? Oke deh, aku nanti harus sakit deh. Kalau nggak sakit, aku pura-pura sakit. Kenapa? Aku kelihatan seger buger aja bilang, sehat-sehat terus ya nak. Ingat ya, kata-kata kita nancep ke anak loh. Kemudian aneh lagi, ya aneh lagi. Nak, jadi anak yang soleh ya. Jadi anak yang solehah ya nak. Kira-kira anak nangkep nggak itu? Nggak nangkep. Kenapa nggak nangkep? Karena anak itu ngertinya adalah sesuatu yang real bisa terlihat nyata. Yang kata-kata sifat dia tidak ngerti. Maka nanti anak akan balas. Ibu nyuruh aku jadi anak solehah karena ibu nggak bisa jadi anak yang soleh toh untuk nenek toh. Betul nggak? Jadi anak soleh itu gampang apa gampang? Sulit. Karena kita tidak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, kita nyuruh ke anak. Betul apa betul? Ayo. Betul apa betul? Betul. Anda ngasih pesan ke anak saja salah semua itu. Sehat-sehat ya nak. Ibu ini kurang kerjaan ini. Lah ngaku sehat, disuruh sehat. Aneh kau ini bu. Nah, jadi anak yang soleh dan solehah ya. Gimana caranya? Karena anak itu nggak pernah Anda contohin. Gimana ciri-ciri, gimana caranya menjadi seorang anak soleh dan solehah itu Anda nggak nyontohin. Anda hanya mengeluarkan kata-kata yang Anda dengar dari orang lain. Betul apa betul? Nah, kalau saya balik. Saya balik. Anak adalah teman sepermainan saya. Saya adalah anak kecil dengan tubuh dewasa. Nah, saya adalah anak kecil. Otak saya ini anak kecil, tetapi sudah lahiran tahun 70. Saya itu anak-anak yang beruban. Maka saya memerankan anak-anak kepada anak-anak saya. Jadi misalkan begini, lantai kotor. Lantai kotor. Saya sebetulnya kepengen anak saya itu nyapu. Saya kepengen sekali anak saya itu nyapu lantai itu. Istri saya juga kepengen anak saya mau nyuci lantai.
Gimana ya caranya agar anak mau nyapu lantai tanpa disuruh? Karena kalau saya sampai nyuruh anak saya eh, nyapu lantai, berarti lantai itu baru akan bersih kalau ada yang nyuruh. Dan akhirnya anak saya terbiasa disuruh besok menjadi pesuruh. Apa-apa harus diperintah. Makanya kalau saya menyuruh anak saya, berarti saya sudah melatih dia untuk jadi pesuruh orang lain. Nah, makanya saya kasih contoh. Wow, saya ngomong ke istriku, terdengar oleh anakku, wow, ada sebagian lantai kotor. Wow, ayah harus menyapu duluan. Saya sama istri saya sibuk mencari sapu. Begitu mencari sapu, begitu saya dapat langsung, yes, ayah menang. Ayah mendapatkan sapu. Terus istri saya, aduh hari ini aku kalah cepet sama ayah. Seharusnya yang bersihin itu aku. Saya sapu. Sambil situ, Indonesia tanah airku, aku hari ini juara. Juaranya pun memelihara kebersihan dan dapat membuat istriku cemburu. Saya dengan gembira menyapu lantai itu. Sore harinya, ada sebagian lantai yang kotor. Saya langsung tidak, wow! Ada sudut sana ada lantainya kotor. Ayah harus memenangkan untuk mendapatkan sapu pertama kali. Saya sama istri berebut cari itu. Ini istri saya yang dapat. Yes, sekarang ibu yang dapat. Ayah hari ini kalah, sore hari ini kalah sama ibu. Karena ibu duluan dapat sapu. Istri saya nyapu dengan siul-siul sambil nari-nari sambil berlenggak-lenggok. Anaknya nonton. Wow. Ternyata membersihkan sapu itu prestasi. Membersihkan lantai itu prestasi. Menjaga kebersihan itu prestasi. Bukan pekerjaan. Maka kalau aku besok nyapu duluan, wah aku bisa ngalahkan ayah dan ibu. Paginya Simsin teriak, yes, sapunya sudah aku pegang. Hari ini aku bisa nyapu lantai, mengalahkan ayah sama ibu. Keren atau keren? Saya ngasih contoh nggak lama, hanya 2-3 kali. Ngasih contoh dengan permainan seperti itu hanya 2-3 kali. Apa yang terjadi? Simsin itu apa-apa dipelihara bersih sekali. Tanpa perlu saya suruh. Dia melakukan dengan happy. Dia melakukan dengan gembira. Dia melakukan itu seolah-olah dia sudah mengerjakan pekerjaan mulia. Keren kan? Aneh kan? Ketika saya pulang dari tempat home sharing. Saya pulang dari home sharing, orang pertama yang saya presentasikan tentang home sharing tadi adalah Simsin. Simsin, sini nak. Ayah tadi habis ikut home sharing. Wah, semua orang pada duduk, ayah berdiri. Ayah bicara. Perkenalkan, nama saya Sindu, saya distributor NASA, saya ayah dari 1 orang anak namanya Simsin, Sindura, Danuera. Teman-teman ayah yang di home sharing itu pada melotot. Siapa pak namanya? Simsin, Sindura, Danuera. Siapa pak? SIM. Sehingga anak saya ketika, loh ayah menyebutkan namaku di teman-temannya ya. Wow. Ayah, aku juga kepengen ke tempat itu. Anak saya tertarik untuk apa? Apakah betul di sana nanti ada yang nanya, kok Simsin sih anaknya? Jadi orang pertama ketika saya di home sharing yang saya oleh-olehi adalah anak saya. Nah tadi di home sharing
Semua orang pada terpesona lihat ayah. Pada melongo. Mulutnya pada terbuka dan melotot. Ya melotot karena mereka duduk, saya berdiri kan. Tengadah ini kan. Orang kalau tengadah itu kan nggak bisa sedih. Biasanya kan terpesona. Nah, ayah itu cerita. Saya adalah seorang distributor NASA dengan anak satu namanya Simsin Sindura Danuera. Dan saya punya cita-cita kepengen menyekolahkan Simsin ke sekolah internasional dengan SPP 2 juta rupiah. Kemudian saya kepengen mengajak Simsin ke luar negeri. Saya kepengen membelikan Simsin itu mobil apa yang dia inginkan. Anak saya kepengen bukti kan. Bener nggak nih? Ayahku ngomong di banyak orang ngomongkan tentang kepengen nganterin Simsin ke luar negeri, kepengen membelikan Simsin mobil. Bener nggak ini? Anak saya kemudian nanya, ayah, besok ke home sharing aku ikut ya. Aku mau lihat. Bener, saya kepengen datang ke sana. Ya Bu, boleh ya. Akhirnya di home sharing itu saya ngajak anak dan istri saya, anak pertama ya. Ketika itu anak saya masih satu, Simsin itu. Kita ajak dan betul di home sharing itu saya tampil duluan. Ketika saya tampil duluan di hadapan 100 orang, saya harus tampil duluan. Karena yang namanya manusia itu yang diingat itu hanya nomor 1, nomor 2 sudah nggak ingat. Semua orang pasti ingat juara pertama. Tidak ingat juara kedua, juara ketiga. Piala Dunia tahun lalu, juara dunianya adalah Jerman. Anda pasti ingat. Tapi Anda tidak ingat juara 2-nya. Apalagi juara 3. Piala Dunia sebelumnya, juara dunianya adalah mana itu? Spanyol. Ya, Spanyol. Anda ingat juara 1. Tapi juara 2 Anda nggak ingat. Apalagi juara 3, apalagi juara 4. Nah, saya maju duluan. Berarti Sindu adalah juara 1. Wow, bener ayahku tampil. Perkenalkan, nama saya Sindu Sugito, Pak Wiyatan. Oh ya, sebelumnya semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Sponsor saya Bapak Yuleko Nugroho. Dan harapan saya di bisnis NASA, saya akan menjadi diamond untuk anak saya, Simsin Sindura Danuera. Anak saya langsung, wow, bener, ayahku bicara di depan banyak orang, berarti ayahku juara 1. Dan ayahku menyebutkan namaku. Anak saya jadi berbinar-binar. Dan semua orang melihat ke anak saya. Saya kepengen berjuang habis-habisan mempraktekkan ilmu bisnis NASA supaya saya sukses demi anak saya. Semua orang melihat anak saya dan teriak, amin. Apa yang saya ucapkan diamini banyak orang untuk anak saya. Kira-kira anak saya jadi sehat sekali enggak? Sehat sekali. Pernah sakit? Enggak pernah. Gara-gara aminnya tadi itu. Nah, setelah saya selesai bicara, gantian istri saya. Karena saya begitu selesai ngomong, oke, berikutnya saya perkenalkan istri saya tercinta, Istri Mulyani. Nah, istri saya maju. Berarti istri saya adalah juara untuk ibu-ibu. Juara 1 untuk ibu-ibu. Istri saya tampil. Nah, anak saya kesannya gimana coba? Gila, ayah juara 1, ibu juara 1. Kenalkan, nama saya Istri Mulyani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istri Mulyani, istri dari Pak Sindu.
kami join NASA 2005, 2 tahun sebelum Simsin lahir, dan saya kepingin sekali punya cita-cita itu membelikan kasur sebelum Simsin itu lahir. Jadi si Simsin mendapatkan memori yang sangat bagus sekali. Cerita ayahnya, cerita ibunya, dan dilihat banyak orang. Akhirnya anak saya itu kepingin, aku juga kepingin seperti bapak dan ibu. Aku kepingin sekali. Aku kepingin dimanapun aku berdiri, aku ngomong, semua orang tepuk tangan ke aku. Jadi bukan orang merajuk, tapi saya dihargai. Ya. Bukan gila hormat ya, tapi dihargai. Toh hanya ngomong seperti itu. Dan ketika menganjurkan anak kita kepingin anak kita itu kan rajin sholat ya. Rajin sholat tepat waktu. Saya mencontohkan. Begitu mendekati adzan, Bu, ini jam berapa ya? Adzannya jam berapa menit lagi sih? Aku juga nggak tahu. Aku nggak mau telat Aku nggak mau telat sholatnya. Nanti begitu adzan, ayah harus segera menemukan keran. Ayah mau wudhu di situ. Betul. Allahu Akbar. Wah, ayah langsung ambil wudhu. Hore, ayah wudhu duluan. Istri saya juga nggak mau kalah. Emangnya tempat wudhu hanya di situ? Di sini juga ada. Ayah saya wudhu. Ibunya wudhu. Anak saya lihat. Ya ampun, lihat keran aja kayak melihat apa gitu ya. Kok asik sekali. Ternyata keran bisa menjadi media untuk main ayah sama ibuku ini. Dan kami nggak nyuruh anak saya sholat, enggak. Tapi setelah selesai sholat, ibu tadi minta apa? Ibu tadi minta mobil. Kalau ayah minta apa? Ayah minta pin diamond. Ayah kepengen bulan depan bonus ayah 5 juta. Kalau ibu pengen apa? Aku tuh kepengen mobil. Aku juga kepengen baju dan sepatu untuk besok ngisi seminar lagi. Kalau anak kita kira-kira pengen apa ya? Nah, si Simsin rupanya, aku belum pengen. Kok belum pengen kenapa? Aku kan belum sholat. Kan bisa dimulai nanti. Nanti kan ada sholat asar. Akhirnya anak saya ngikut. Bahkan dia yang duluan. Dan ketika sholat, dia juga minta. Ya Allah, mobil. Ya Allah, aku pengen beli mobil, aku pengen punya mobil. Mobilnya putih susu. Jadi warna putih pol gitu, dia nyebutnya putih susu. Dan dia sebutkan terus-menerus itu ketika dia sholat. Apa yang terjadi? Kami benar-benar beli mobil itu. Gara-gara wiridnya anak saya. Dan anak saya alhamdulillah sekali, itu sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tanpa saya suruh. Saya tanpa perlu nyekoi dia. Kalau kamu tidak sholat, nanti kamu masuk neraka. Enggak. Wong aku aja belum pernah ke neraka kok. Aku juga belum pernah ke surga kok. Ngapain aku nyekoi anakku seperti itu? Dan setiap ada seminar apa, saya selalu ngomong ke Simsin. Sim, di seminar itu biar kita tidak flu, itu gampang loh. Biar ayah nggak flu, ayah tidak batuk, itu gampang. Apa? Loncat. Yes. Oh, yes. Wow. Anak saya ngikutin. Karena begini, anak sakit itu gara-gara tidak pernah bergerak. Anak sakit karena tidak pernah bergerak. Anak rewel itu gara-gara kurang gizi. Tidak, kalau anak terpenuhi gizinya, anak itu tidak bisa rewel. Anak itu kalau rewel, kalau model saya, itu hanya saya ajak renang atau dicemplungkan ke ember. Masukkan ke ember, kemudian
Ayah sudah memenuhi ember, ayah mau berenang. Anak lari kemudian nyemplung ke ember. Begitu masuk ke ember, suhu tubuhnya langsung turun. Wah! Begitu suhunya tubuhnya turun, bawaannya kepengen makan. Begitu dikasih makan, anak itu tidur. Begitu tidur, anak itu enggak udah sembuh sendiri kok. Apalagi kalau kasih lecithin, apalagi kasih royal jelly, apalagi kasih asam amino atau amne, apalagi kasih NPP. Karena anak itu nggak ada, anak sakit itu nggak ada. Serius, anak sakit berat itu nggak ada. Saya percaya itu. Tidak mungkin ada anak sakit parah itu nggak ada. Yang ada adalah ibunya lebay. Yang ada ibunya sudah sirik. Ibunya lebih percaya pada dokter daripada pada Allah. Betul Pak, betul. Anak rewel, kerengak-kerengek itu karena anak kurang gizi. Yang Anda masukkan ke dia itu kan hanya nasi terus kan. Hanya nasi dan lauk pauk. Belum tentu gizinya, kadar gizinya sesuai dengan perkembangan dia atau yang dia butuhkan. Makanya dia kerengak-kerengek, dia lemah, tidak pede, dan stres. Stresnya kenapa? Sejak kecil sudah dikasih nasihat dan larangan. Dilarang, dinasehati. Dilarang, dinasehati. Dilarang, dinasehati. Dilarang, dinasehati. Anda mau po? Saya nasihati selama seminggu. Tapi saya nasihati Anda setiap 2 menit. Anda masih langsung gila itu. Nasihat jangan diucapkan, tapi kasih contoh. Nah, saya memberikan contoh pada anak itu sebenarnya nasihat. Lewat permainan. Kalau badanku kurang sehat, saya itu hanya lari-lari. Bahkan ketika saya sedang marah sama istri saya, misalkan saya sedang marah sama istri saya itu nyetel Rhoma Irama kok. Saya nyetel Evita Mala kok. Saya joget kok dengan anak saya. Begitu saya joget dengan gerakan aneh itu kan, istri saya kan tersenyum. Begitu tersenyum, itu kan sudah nggak marah lagi toh. Oh, sudah tersenyum. Ketika saya marah, saya joget. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata saya. Karena kalau orang marah, ujung bibirnya ini ditumpangi oleh setan. Kalau ujung bibir sudah ditumpangi setan, kata-katanya jelek, kasar, dan itu akan terekam ke anak. Meskipun saya marah kepada istri, tapi anak dengar. Maka ketika saya sedang marah sama istri, saya joget. Saya nggak akan ngomong itu. Jadi ketika saya tuh marah, itu setannya stres duluan. Kenapa? Karena saya nggak ngomong. Saya malah joget, saya malah mendengarkan MP3. Saya malah kalau bisa salto, saya salto itu. Dan ketika saya marah itu, saya malah tengadah. Karena orang tengadah nggak bisa misuh-misuh. Tengadah itu saraf tertawa, bukan saraf marah. Saya setelan dangdut aja, saya goyang sama anak saya. Sampai istri saya tersenyum. Coba kalau saya ngomong, "Buasan, anak saya ngerekam. Oh, caranya ngobrol dengan ibu begitu toh. Oh, kata-katanya itu. Oke deh, besok saya pakai ketika saya berumah tangga." Istri juga begitu. Istri saya itu kalau marah, istri saya itu kalau marah, dia setel lagu kesukaannya, dia jogging. Dia lari-lari, dia tidak ngomel. Atau dia malah nyuci atau ngepel. Jadi selesai marah, lantai bersih.
Ya kan? Selesai marah, oh cucian beres. Bukan malah ngomel. Karena kalau ngomel, anak saya akan lihat, akan dengar. Coba biasanya ibu-ibu kalau marah sama suaminya gimana coba? Nanti malah anak didoktrin. Jangan percaya sama laki-laki. Laki-laki itu brengsek. Maunya menang sendiri. Nah, anak Anda kan Anda doktrin itu. Kalau anak Anda cewek nanti, aku nanti nggak akan nikah, Bu. Semua pria ternyata jelek. Ternyata pria itu jahat. Makanya anak Anda jadi insecure. Anak Anda jadi minderan. Ketemu orang nggak mau. Karena yang dia lihat adalah orang paling baik sedunia adalah ibunya. Dan orang lain itu jelek semua. Makanya anak Anda jadi minderan. Jangan percaya sama pria. Jangan seperti bapakmu. Bapakmu itu bla 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 bla. Kira-kira anak Anda ngerekam nggak itu? Ngerekam. Karena yang terekam itu adalah tindakan apa yang dia lihat, kemudian suara yang dia dengar itu akan terekam itu. Itu nggak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Jadi silakan yang pernah mampir ke rumah saya nanti cerita, silahkan tuliskan deh. Ya, silahkan tuliskan di sini. Atau mungkin Anda live di sini, klik siaran langsung, kemudian Anda ceritakan materi malam hari ini. Bagaimana Anda pernah datang ke rumah saya, nginep di rumah saya, dan apa yang Anda lihat di rumah saya, silahkan sampaikan kepada teman-teman. Apakah Sindu ini asal nyeplos atau beneran? Anak saya juga lihat contoh hebat, yaitu orang tuanya. Ya, anak saya itu mengikuti apa? Jadi kan gini, kita itu kan kepingin anak kita itu kan seperti yang kita inginkan, ya kan? Kita kepingin anak kita itu seperti yang kita inginkan. Benar kan? Makanya saya memberikan mereka sesuatu pengalaman, di mana pengalaman itu untuk hidup mereka nanti. Karena zamannya berbeda. Era saya adalah era tahun 80-90. Ketika saya remaja kan 80-90. Tetapi ketika mereka nanti remaja, 2030 mungkin. Sesuatu yang sangat berbeda. Dan saya harus membekali mereka dengan keberanian, kemudian care, kemudian good team player, kemudian menghargai orang lain. Sikapnya bagus. Dan itu semua belajarnya di mana? Di rumah, tidak di sekolahan. Di sekolahan hanya diajari baca, tulis, berhitung, dan disiplin. Tapi untuk urusan agama, Anda yang mendidik. Tapi untuk urusan attitude, Anda lah yang harus mendidik. Dan mendidik itu harus pakai contoh, bukan hanya diomeli. Kalau diomeli, Anda hanya ngasih contoh bagaimana cara ngomel. Coba betul. Ayo. Lepaskan tangan begini. Kemudian Anda tengadah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya berjanji akan jadi orang tua yang waras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya berjanji akan menjadi orang tua yang waras untuk anak-anak saya. Coba, saya adalah produk masa lalu, ya kan? Era saya ini era tahun 80-90. Kalau sampai anak saya training di era 80-90, anak saya pasti kuper. Anak saya pasti bodoh, anak saya pasti ketinggalan. Anak saya nggak mungkin berani menyampaikan pendapat. Karena era saya itu era mendengarkan. Era plonga-plongo. Bukan era keberanian. Tapi besok ya, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu mungkin eranya era keberanian. Era public speaking skill mungkin. Era orang punya ide brilian, orang yang memiliki imajinasi. Bukan orang yang karena nilai di sekolah, bukan.
Nah, terus tentang impian. Setiap saya selesai sholat, saya tanya ke istriku, impianmu apa? Impianku ini. Kami menceritakan, ya, menunjukkan kepada Simsin sama Ivet itu impian jangka pendek. Bu, impianmu apa? Kamu tadi doamu kamu tadi minta apa sih? Aku minta tanggal 20 besok nginep di hotel itu loh, di Malioboro. Tanggal 20 bulan ini? Iya. Kok sama ya? Ayah juga kepengen nginep di hotel. Tanggal 21 kan habis pembonusan kan itu ya. Kan habis pembonusan. Coba Bu, nanti kita lihat hotelnya yuk. Nah, jadi minta pada Allah. Jadi anak saya itu ngerekamnya, orang tuanya minta pada Allah untuk tanggal 21 nginep di hotel itu. Dan setelah minta, kita survei ke hotel itu. Lihat hotelnya, wow, beneran bagus. Lihat parkirannya, lihat resepsionisnya, bahkan bisa masuk. Mbak, tanggal 20 besok saya akan nginep di sini, tapi hari ini saya survei dulu. Bolehkah saya ngecek kamarnya? Oh iya Pak, silakan. Mau yang kamar apa? Kan dianterin tuh resepsionisnya, ngantarkan saya sama anak. Anak saya merasakan, wow, ayahku negosiasi. Ayah ibuku bernegosiasi. Supaya tanggal 21 besok bubuk di sini. Terus kita diajak keliling ke kamar-kamar tuh. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian saya bilang, terima kasih ya. Tolong doakan agar besok tanggal 21 kami benar-benar nginep di sini. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Selamat siang, selamat siang. Kami pulang. Anak saya ngerekamnya gimana? Minta pada Allah, kemudian datangi tempatnya. Habis itu minta lagi. Anak saya sholatnya begini. Begitu sholat. Ya Allah, ayah sama ibu pengen bubuk di hotel sana tanggal 21. Kabulkan ya. Karena aku juga mau bubuk di sana. Kamarnya bagus. Kasurnya bagus banget. Kamar mandinya bagus banget. Dan kolam renangnya bagus banget. Kabulkan ya. Begitu pembonusan, saya sama istri selesai sholat. Terima kasih ya Allah. Hari ini benar engkau mengkabulkan doaku, doa istriku, dan doa anakku untuk nginep di hotel itu. Terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, anak saya melihat kata-kata itu. Dan betul, kami langsung siangnya jam 12 kami menuju ke hotel itu dan check-in di sana. Sampai di sana saya sama istriku bilang, Simsin, Ivet, terima kasih banyak ya. Sebetulnya Allah itu nggak mau mengabulkan. Allah itu tidak mungkin mengabulkan doa ayah. Allah juga tidak mungkin mengabulkan doa ibu. Tapi Allah itu kepengen mengabulkan doamu. Maka nak, hari ini kita nginep di sini. Maka nak, kalau ayah sama ibu pengen apa? Kamu dukung doanya. Nyatanya apa? Kamu minta kemarin nginep di sini, nyatanya Allah mengabulkan. Dan ayah bangga sekali karena permintaanmu lah yang terkabulkan. Akhirnya hari ini kita bisa nginep di sini. Dan saya peluk anak saya. Dan saya nangis, ayah bangga punya anak seperti kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.